Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shani Mustika Rehalat dengan NIM 0222111017 dari Prodi D4 Fisioterapis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR Uni Eropa. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu GDPR. GDPR adalah singkatan dari General Data Protection Regulation, sebuah peraturan tentang data privacy atau perlindungan data yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan atau mengelola, memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kapan peraturan GDPR ini berlaku? Peraturan ini sudah disetujui oleh Otoritas Eropa sejak April 2016 dan akan berlaku efektif di seluruh dunia pada tanggal 25 Mei 2018. Perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia ditemukan secara terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ialah pengaturan konsep dasar mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik, data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengaturan mengenai data pribadi juga secara terpisah-pisah dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik, eh, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem manajemen pengaman informasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik. Perlindungan data pribadi General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa. Pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa, General Data Protection Regulation adalah regulasi di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa. Karenanya, aturan ini berlaku secara universal baik bagi perusahaan Uni Eropa maupun perusahaan asing selama mereka melakukan pengambilan dan pengolahan data dari masyarakat Uni Eropa. GDPR ini mulai disahkan pada tahun 2016, namun baru berlaku mulai 25 Mei 2018. Peraturan ini mengendalikan dan mewajibkan pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka, dan mengatur bagaimana pelaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pengguna mereka. Semua data dilindungi oleh GDPR atau data pribadi menurut GDPR dalam pengertiannya secara luas, yaitu setiap informasi terkait seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Dalam pengaturan GDPR ini terdapat beberapa hal penting yang kemudian menjadi dasar untuk dibandingkan dengan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus yang berupa nama, alamat IP atau lokasi, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan data medis. Yang kedua adalah adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi. Yang ketiga adalah adanya pengawasan pengelolaan data. Dan yang keempat adalah adanya standarisasi formulir privacy policy. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan rangkaian pengaturan data pribadi yang telah dijelaskan di atas, belum memiliki klasifikasi terhadap data pribadi yang dapat dilakukan
Penghapusan adapun konsepsi teknis dari data pribadi juga belum ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah tidak adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Hal ini juga merupakan implikasi data tidak adanya lembaga khusus independen yang bergerak di bidang pengawasan penggunaan data oleh penyelenggaraan layanan, serta tidak adanya standarisasi bentuk privacy policy yang seragam. Regulasi di Indonesia terkait dengan penghapusan data pribadi dirasa masih belum mengakomodasi perkembangan zaman dalam segi ekonomi. Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, untuk pelanggaran UU PDP, memasukkan data pribadi dapat dipidana 6 tahun dan atau denda sebesar 60 miliar. Jika menjual atau membeli data pribadi akan dipidana 5 tahun atau denda sebesar 50 miliar. Korporasi yang kedapatan melanggar undang-undang ini dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan harta kekayaan atau pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi. Sedangkan di Uni Eropa, sanksi bagi pihak yang melanggar GDPR ditentukan dalam denda yang dimulai dari 10 juta euro hingga 20 juta euro, atau bahkan menggunakan dasar omset perusahaan bersangkutan sejumlah 2% sampai 4%. Karena GDPR ini hanyalah sebuah peraturan yang sifatnya regulation, maka sanksi yang definitif akan ditentukan oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa. Sekian dari saya, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.